Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita berjumpa kembali pada kajian psikologi pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas teori motivasi berprestasi yang akan kita aplikasikan pada bagaimana meningkatkan motivasi berprestasi siswa dengan mengacu pada model motivasi Trisula. Saudara, pada pertemuan yang lalu kita telah bahas konsep motivasi berprestasi, dan kali ini kita akan mencoba membahas aplikasinya. Saya akan mulai dari bagaimana menumbuhkan dan mengembangkan motivasi berprestasi. Bisa pada setting sekolah, yaitu siswa, bisa di luar sekolah, atlet, atau apapun yang berkaitan dengan ingin meraih sukses. Peningkatan motivasi berprestasi, banyak teori yang bisa kita pakai, tapi saya akan pilihkan model motivasi Trisula sebagai acuannya. Kenapa dinamai Trisula? Kita sudah bahas bahwa motivasi berprestasi itu ada 3 elemen esensial yang membentuknya, yaitu task value atau nilai tugas. Artinya seberapa berharga tugas itu diyakini punya harga bagi dirinya. Itu akan menghasilkan motivasi berprestasi. Lalu yang kedua, seberapa yakin dia mampu melakukan tugas-tugas dengan berhasil di bidang yang dia sedang tekuni atau salafigasi. Dan yang ketiga adalah goal orientation, orientasi tujuan. Dia sudah punya goals apa yang ingin dia capai dalam bidang tersebut. Nah, dalam teori model motivasi Trisula itu kita sudah ditunjukkan bahwa task value itu kita akan temukan ada 3 macam task value, yaitu task value extrinsic, artinya nilai guna, ada benefit apa kalau dia sukses di tugas yang dia akan kerjakan, atau ada nilai intrinsik apa, artinya seberapa mengasihkan, berapa exciting dia melakukan tugas-tugas itu. Dan yang ketiga adalah nilai tugas spiritual, seberapa berharga tugas-tugas yang akan dilakukan, capaian yang dilakukan pada dimensi spiritual. Ini terkait dengan nilai tugas. Kemudian yang efikasi diri ada 2 macam, yaitu kita bagi menjadi akademik self-efficacy, seberapa yakin dia punya kemampuan akademik untuk menyelesaikan tugas akademik di sekolahnya. Dan yang kedua, self-efficacy for self-regulated learning, yaitu seberapa yakin dia mampu meregulasi pikiran, tindakannya untuk mencapai sukses akademik. Dan goal orientation kita diarahkan pada tujuan mastery dan tujuan performa. Saya akan melanjutkan. Oke. Bagaimana gambarannya orang yang punya motivasi rendah dan akan dibuat menjadi motivasi tinggi? Ini sebenarnya ada di model motivasi Trisula. Ada 3 indikator. Kayak apa sih orang yang motivasinya rendah? Siswa yang motivasinya rendah, dia punya kecenderungan untuk melibatkan diri dalam aktivitas belajar. Misalnya, kita kasih contoh di dalam belajar bahasa Inggris. Dia kecenderungan untuk melajari bahasa Inggris itu minimalis. Yaitu apa? Dia mungkin lebih banyak melakukan aktivitas yang lain yang lebih dia sukai, yang mungkin dia lebih yakini. Dan persistensi dalam berusaha menguasai bahasa Inggris ini rendah. Tandanya apa? Ketika ada materi-materi yang sulit untuk listening, untuk conversation, dia sulit, lalu dia menyerah, mudah menyerah, give up, mudah give up, itu rendah. Dan yang ketiga, usaha strategi yang dia terapkan untuk menguasai itu juga minimalis. Maka kita tidak bisa harapkan mereka yang seperti ini tipikalnya akan menguasai bahasa Inggris yang bagus. Nah, akan kita buat menjadi punya motivasi berprestasi yang tinggi dalam belajar bahasa Inggris. Apa itu? Dia akan lebih banyak mengalokasikan waktu untuk belajar bahasa Inggris ketimbang aktivitas lain yang dia sukai. Dia olahraga senang, touring senang, makan-makan senang, tapi dia akan cari-cari waktu untuk bisa lebih banyak mempelajari bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah persisten dalam usaha. Dia akan berusaha menguasai sampai tuntas. Ketika dia bertemu dengan kesulitan, maka dia akan coba cari cara, mungkin bertanya kepada yang lain sampai dia bisa menguasai
tugas tersebut dengan baik. Dan yang ketiga adalah strategi atau usaha yang dia terapkan untuk menguasai tugas bahasa Inggris itu, akan dia cari cara apa lagi. Ini sudah lakukan, masih belum bagus, dia cari metode yang lain. Sampai akhirnya dia bisa menguasai bahasa Inggris dengan bagus. Ini yang ideal itu ya adalah yang sebelah kanan ini. Nah, singkatnya, bagaimana kita meningkatkan motivasi berprestasi siswa itu adalah dengan mengacu pada elemen-elemen esensial dari motivasi berprestasi. Yang pertama, kita bangun task value pada anak-anak kita, misalnya tadi tentang meningkatkan motivasi berprestasi dalam belajar bahasa Inggris. Motivasi ekstrinsik, kita tunjukkan kepada anak-anak. Kita coba eksplor apa hal berharga yang bisa kita raih kalau kita cakap berbahasa Inggris, fasih berbahasa Inggris. Oh, kita bisa bekerja di perusahaan asing misalnya, tentu gajinya besar. Oh, kita bisa belajar di luar negeri. Oh, kita dapat beasiswa. Ini motivasi ekstrinsik. Nah, intrinsiknya seberapa mengasihkan belajar bahasa Inggris. Ya, menyukai itu. Tentu ini nanti berkaitan dengan metode cara belajar yang diterapkan guru. Nah, tentang aspek spiritualnya, ini kalau yang Muslim, misalnya kita coba bangun. Ternyata Tuhan itu senang kepada anak yang berbakti pada orang tua, yang membanggakan orang tua. Nah, misalnya anak itu punya keyakinan bahwa kalau dia pintar bahasa Inggris, dia nanti bisa dapat beasiswa. Lalu orang tuanya senang. Nah, ini menjadi kebanggaan bagi anak itu kalau dia bisa membuat senang orang tua, membuat orang tua ridho dengan dia, sehingga dia akan membukakan ridhoan Tuhan. Itu adalah bagian dari motivasi spiritual, nilai tugas spiritual. Ini strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah bangun self-efficacy. Academic self-efficacy dan self-efficacy for self-regulated learning. Bagaimana cara membangunnya? Ini kita sudah bahas tentang self-efficacy, yaitu satu, fasilitasi anak untuk bisa mencapai keberhasilan secara berkelanjutan. Tugas demi tugas kita sajikan, mulai dari yang tidak terlalu sulit, terus dia kuasai, dia bangga, yakin dia bisa. Lalu kasih tugas lagi yang lebih sulit, dia bisa. Tugas, mampu melakukan tugas dengan berhasil secara berkelanjutan, ini akan membangun self-efficacy. Kemudian guru juga bisa memberikan persuasi verbal. Ya, tunjukkan apa kelebihannya, lalu kita yakinkan kamu bisa ini. Dia telah cakap dalam menguasai vocab misalnya, kita encourage ya. Dan yang ketiga, kita bisa tampilkan anak-anak yang sudah dididik dengan sukses, yang ternyata dia mampu menguasai bahasa Inggrisnya bagus. Nah, yang ketiga, cara untuk meningkatkan motivasi berprestasi dalam belajar bahasa Inggris tadi adalah ajari siswa menerapkan goal setting dalam belajar. Jika belajar, kita bantu dia menetapkan goals, tujuan. Misalnya dalam satu semester, dia ingin mencapai apa. Lalu kita buat breakdown tujuan-tujuan yang lebih pendek lagi. Lalu strategi yang kita akan bisa lakukan agar tujuan-tujuan itu tercapai. Jadi tujuan tidak berhenti pada tujuan, tapi ada kaki untuk mencapainya dan ada komitmen yang tinggi. Dan tiga inilah yang mampu untuk bisa menjadi jalan membangun motivasi berprestasi anak. Ini juga bisa diterapkan pada kalian ketika Anda belajar untuk belajar Anda sendiri. Anda harus temukan hal yang berharga dari tugas-tugas yang Anda hadapi di kuliah. Yang kedua, bangun self-efficacy. Kalau ada materi yang sulit, Anda belajar yang sebelumnya, yang lebih mudah, sehingga Anda kuasai. Statistik, mulai yang paling mudah, kuasai terus meningkat ke atas. Lalu Anda susun, terapkan goal setting. Saya yakin Anda akan punya motivasi berprestasi yang tinggi. Saya kira ini yang penting. Terima kasih banyak. Semoga Anda sukses. Sampai jumpa pada kajian psikologi pendidikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.